Yang pertama ada inflow, yang mana inflow ini adalah pendapatan. Di sini pendapatan dari tahun pertama sampai tahun kelima di setiap tahunnya sebesar 45 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada outflow. Nah, outflow atau biaya pengeluaran ini terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak sebesar 15%. Yang mana biaya investasi pada tahun pertama sebesar 35.091.000, pada tahun keempat sebesar 720.000, dan tahun kelima sebesar 496.000. Kemudian untuk biaya tetapnya di setiap tahunnya sebesar Rp2.409.000. Kemudian untuk biaya variabel sebesar Rp14.340.000 dan pajak tahunan sebesar 15% yaitu Rp6.750.000. Kemudian di sini untuk menghitung total biaya pengeluaran kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita blok dari sel biaya investasi sampai biaya pajak, yaitu sel C15 sampai sel C18. Kemudian kita pencet enter. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya langsung saja kita drag dari sel C19 ini ke samping, maka hasilnya akan otomatis keluar. Nah, dan didapatkan total biaya pengeluaran di setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga yaitu net benefit, yang mana net benefit ini adalah total biaya pendapatan dikurangi pengeluaran. Di sini kita menggunakan rumus untuk yang tahun pertama yaitu sama dengan pendapatan di sel C24 dikurangi pengeluaran di sel C25. Kemudian kita pencet enter. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya langsung saja perhitungannya kita drag saja dari sel C26 sampai dengan sel G26. Maka akan langsung keluar hasil net benefit setiap tahunnya sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, yaitu perhitungan kriteria investasi. Di sini yang pertama ada diskon faktor dengan diskon rate sebesar 10%. Untuk menghitung diskon faktor, kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 10% yaitu diskon rate-nya dikali dengan tahun, yang di sini untuk tahun pertama berada pada sel C30. Seperti ini rumusnya, kemudian kita langsung saja pencet enter. Dan untuk menghitung tahun-tahun setelahnya, yang tahun kedua, 3, 4, dan 5, kita langsung drag dari sel C31 ke samping sampai dengan sel G31. Maka akan keluar hasil masing-masing tahun diskon faktornya berapa. Berikut hasilnya. Nah, kemudian yang kedua kita akan menghitung present value net benefit per tahun, yang mana rumusnya adalah pendapatan. Nah, di sini terdapat pada sel C36
pendapatan, kemudian dikalikan dengan diskon faktor untuk tahun pertama. Nah, seperti ini langsung saja kita pencet enter. Kemudian untuk tahun kedua dan seterusnya langsung saja kita drag dari sel C32 sampai dengan sel G32. Nah, maka akan keluar hasil present value net benefit per tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung revenue present value, yang mana revenue present value ini merupakan hasil perkalian dari pendapatan yang dimana di sini pada sel C10 kemudian dikalikan dengan diskon faktornya. Langsung saja kita enter. Maka akan menghasilkan nilai sekian. Kemudian untuk menghitung revenue present value untuk tahun-tahun setelahnya, langsung saja kita dapat drag ke samping. Nah, maka akan keluar hasilnya untuk tiap tahun seperti ini. Oke, langsung saja kita ke yang keempat, yaitu penghitungan cost present value, yang mana merupakan perkalian dari total pengeluaran, yang mana di sini di sel C19, dan total diskon faktor pada tahun pertama, yang mana di sini terdapat pada sel C31. Lalu jika sudah dimasukkan rumus seperti ini, kita pencet enter lagi, kemudian kita drag lagi ke samping sampai dengan sel G34 untuk mencari hasil pada tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti ini, maka akan ketemu hasil dari kita blok lagi pada sel cost present value dari tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian kita enter. Maka akan ketemu hasil sebesar 1,4008, yang mana ini berarti Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 1,4008 B per C atau net benefit per cost, yaitu hasil dari penjumlahan untuk present value net benefit per tahun yang positif dibagi dengan yang negatif. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum dari sel present value net benefit per tahun dibagi dengan nilai negatifnya. Kemudian kita pencet enter, lalu keluar hasil sebesar 4,9504, yang mana ini berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 4,9504. Kemudian untuk IRR, kita langsung saja menggunakan rumus sama dengan IRR dikalikan dengan jumlah present value net benefit per tahun,
dari sel C32 sampai dengan sel G32. Kemudian kita pencet enter, maka akan keluar hasil IRR sebesar 131%. Kemudian untuk NPV kita menggunakan rumus yaitu sum atau jumlah dari present value net benefit per tahun dari sel C32 sampai dengan sel G32, yaitu sebesar Rp48.805.051. Kemudian untuk total biaya investasi, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita blok pada total biaya investasi sebesar Rp36.307.000. Lalu setelah menghitung total biaya investasi, kemudian kita menghitung kumulatif point value per tahunnya. Nah, untuk tahun pertama, kita menghitung sesuai dengan tahun pertama, yaitu dengan sama dengan C32, enter. Nah, kemudian untuk tahun kedua, kita menggunakan rumus yaitu tahun pertama yang di hasil PV per tahun pertama ditambah dengan hasil present value net benefit per tahun pada tahun kedua. Kemudian kita bisa enter, akan dihasilkan Rp5.414.876 pada tahun kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung tahun ketiga, keempat, kelima dengan cara drag sampai dengan sel G40. Kemudian akan dihasilkan sekian. Nah, kemudian untuk penghitungan payback period. Untuk payback period ini kita menghitung dengan cara sama dengan tahun di mana hasil dari total biaya investasi ini belum tercukupi, akan tetapi hampir mendekati nilai tercukupi, yang mana di sini jatuh pada tahun keempat, yaitu pada sel F30, ditambah dengan total biaya investasi di sini pada sel C39 dikurangi dengan nilai biaya investasi yang hampir tercukupi pada sel F40. Kemudian kita bagi dengan total biaya investasi total biaya kumulatif PV yang sudah terpenuhi, yang mana di sini terletak pada sel G40 sebesar Rp48.805.051. Kemudian dikurangi kembali dengan nilai investasi yang hampir mencukupi, yaitu pada sel F40. Kemudian langsung saja kita bisa pencet enter. Nah, di sini akan keluar payback periodnya sebesar 4,0417 atau 4 tahun 1 bulan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa usaha tani ini layak untuk dikembangkan.